Selamat malam, pendengar setia. Kembali lagi bersama saya di Radio Horror Official, di mana setiap kisah yang kami bawakan bukan sekadar cerita, tapi perjalanan jiwa-jiwa yang belum selesai. Malam ini, saya akan membawa Anda menyusuri lorong gelap dari sebuah desa terpencil bernama Kalisong. Desa yang dikelilingi hutan bambu, di mana malam terasa lebih panjang, dan suara azan sering terdengar terputus oleh bisikan yang tak terlihat. Kisah ini tentang seorang duda tua yang dikenal pendiam, rajin ke sawah, namun diam-diam menyukai sesuatu yang tak boleh disentuh manusia. Namanya Kang Darto. Ia meninggal secara mendadak dan dikubur dengan segala ritual yang dianggap cukup. Tapi ternyata ada yang terlupa, ada yang tertinggal, sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi. Dan 7 malam setelah ia dikubur, saat tahlilan terakhir dibacakan, ia kembali. Bukan dalam mimpi, bukan dalam bayangan, tapi dalam wujud nyata, terikat kafan, melompat-lompat, mencari siapa yang berani mengikatnya ke dalam bumi. Inilah kisah nyata dari Tanah Jawa, berjudul Pocong Kembali. Saat tahlil 7 hari, jangan matikan lampu, dan jangan duduk dekat jendela, karena bisa saja malam ini ada yang sedang mengetuk dari luar. Desa Kalisongo terletak jauh di pelosok, terkurung hutan bambu dan hamparan sawah yang luas. Penduduknya tidak banyak, sebagian besar masih memegang kuat adat dan kepercayaan turun-temurun. Di ujung desa, tinggallah seorang duda tua bernama Kang Darto yang dikenal pendiam dan jarang bergaul. Kang Darto hidup sendiri setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Ia tak punya anak dan hanya mengandalkan hasil panen sawahnya. Meski terlihat biasa, desas-desus beredar bahwa Kang Darto punya ilmu pegangan, semacam perjanjian gaib agar sawahnya tak pernah gagal panen dan tubuhnya selalu bugar, meski sudah tua. Suatu pagi, warga dikejutkan dengan mengatakan, Bu Narti, tetangga sebelah rumah Kang Darto, ia menemukan Kang Darto terbunuh di dapur. Tubuhnya membiru, kaku, namun tak ada luka sedikit pun. Yang mengerikan adalah posisi tubuhnya, duduk menyandar di dinding, dengan mata terbuka lebar, menghadap kosong ke arah pintu. Saat Pak RT dan warga datang, suasana berubah mencekam. Tubuh Kang Darto mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat. Padahal baru semalam ia terlihat masih hidup. Salah satu warga yang berani menyentuh tubuhnya merasakan sensasi dingin bercampur panas, seperti bara yang menutupi es. Pemakaman dilakukan cepat hari itu juga. Kang Darto dikafani dan disalatkan. Namun saat proses penguburan berlangsung, Pak Modin yang mengurus jenazahnya, tali pocong yang biasanya disiapkan tiba-tiba hilang. Apalagi kain kafan bagian dada sobek, padahal sebelumnya utuh. Aneh. Sorry, saya pastikan semua lengkap, gumam Pak Modin. Berkeringat dingin, kuburan pun ditutup meski hati warga tak tenang. Apalagi setelah ditimbun, tanah makam terasa hangat, seperti baru habis dibakar. Seekor ayam yang lewat di atasnya tiba-tiba mati secara tiba-tiba, membuat warga mundur dan beristighfar pelan. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bambu meliuk seperti menari dalam gelap. Tak ada yang menyadari bahwa sejak saat itu, arwah Kang Darto belum benar-benar pergi. Sejak Kang Darto dikuburkan, suasana desa Kalisongo berubah jadi mencekam. Malam terasa lebih panjang dan udara lebih dingin dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menggantung di antara langit dan bumi. Beberapa hari setelah pemakaman, warga mulai mengalami kejadian ganjil. Bu Narti, yang rumahnya paling dekat dengan rumah almarhum, jadi orang pertama yang mengalami gangguan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar ketukan pelan di jendela dapurnya. Awalnya dia pikir itu angin, namun ketukan itu terdengar teratur, seperti seseorang sedang meminta masuk. Dengan gemetar, ia mengintip dari celah tirai. Di balik kaca jendela, samar-samar ia melihat sesosok bayangan putih berdiri tegak. Tubuhnya terbungkus kain panjang dan bagian wajahnya tampak seperti terkekang. Bu Narti menjerit. Suaminya terbangun dan langsung melafalkan ayat kursi. Ketika mereka membuka pintu belakang,
Sosok itu sudah menghilang, namun di tanah ada bekas tapak loncatan seperti jejak kaki pocong. Padahal tanahnya kering dan berdebu. Esoknya, Pak RT mengajak beberapa warga untuk melihat rumah Kang Darto. Rumah itu terkunci dari luar, tapi di dalamnya seperti masih ada aktivitas. Mereka mendengar suara pintu kayu yang berderit, dan samar-samar terdengar orang bernapas berat dari balik jendela. Warga meyakini rumah itu dihuni oleh arwah Kang Darto yang belum tenang. Sementara itu, anak-anak desa mulai mengeluh mimpi buruk. Dimas, anak lelaki usia 10 tahun, berkali-kali terbangun sambil menangis dan berkata, pocongnya nyuruh buka tali. Dia bilang sakit, katanya dia dikurung dan mau keluar. Ibu Dimas panik. Ia langsung mendatangi Pak Kiai Nawawi, sesepuh desa yang juga tokoh agama. Pak Kiai hanya mengangguk pelan. Wajahnya tegang, tanda-tandanya sudah jelas. Kalau benar, arwahnya terikat di dunia. Mungkin ada yang belum terselesaikan, atau mungkin waktu dikubur ada yang salah. Warga mulai ketakutan. Beberapa yang ikut memakamkan Kang Darto merasa tidak enak badan. Ada yang mimisan setiap malam. Bahkan seorang pemuda mengaku sempat mendengar suara Kang Darto memanggil namanya dari arah kuburan saat lewat tengah malam. Desa Kalisongo mulai dicekam ketakutan, terutama karena malam ketujuh, malam tahlilan terakhir, semakin dekat. Dan di malam itu, sesuatu yang mengerikan akan benar-benar kembali. Malam ketujuh tiba. Sejak pagi, rumah Kang Darto yang sudah ditinggal itu dibersihkan oleh beberapa warga. Lantainya disapu, lampu minyak dinyalakan, dan sajian tahlil seperti air putih, roti, dan pisang raja disiapkan. Tapi tak seorang pun merasa nyaman berada terlalu lama di dalam rumah itu. Saat azan maghrib berkumandang, langit mendadak mendung, dan udara berubah dingin menggigit. Awan menggantung hitam seolah menahan sesuatu yang ingin jatuh. Sekitar 7 malam, warga mulai berdatangan untuk mengikuti tahlilan malam ketujuh almarhum Kang Darto. Di dalam rumah, belasan warga duduk bersila mengelilingi tikar panjang. Pak Kiai Nawawi memimpin doa dengan suara lirih dan khusyuk. Namun suasana terasa berbeda. Terlalu hening, bahkan jangkrik pun tak terdengar. Ketika doa tengah dibacakan, tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah belakang rumah. Padahal, semua jendela dan pintu tertutup rapat. Lampu minyak mendadak padam, membuat ruangan gelap gulita. Beberapa ibu-ibu mulai berzikir pelan, tangan mereka gemetar. Lalu terdengar suara berat dan serak, seolah datang dari bawah tanah. Bluuum, selesai bluuum. Semua terdiam. Suara itu diikuti oleh ketukan keras di dinding 3 kali. Tok, tok, tok. Mendadak, seorang anak kecil bernama Amar yang duduk di sudut ruangan kesurupan. Matanya melotot, tubuhnya gemetar, dan ia berbicara dengan suara berat. Kenapa aku dikurung? Kalian tidak membukakan tali itu. Masih mengikatku. Warga panik. Beberapa langsung mengangkat anak itu keluar rumah, sementara Pak Kiai terus membacakan ayat suci. Amar menangis keras, namun masih menggunakan suara Kang Darto. Aku belum bisa pergi. Kalian semua harus lihat siapa yang diam di kuburanku. Setelah hampir 10 menit, Amar pingsan. Setelah kejadian itu, sebagian warga bubar. Tidak berani melanjutkan tahlilan. Tapi Pak Kiai tetap melanjutkan doa hingga selesai, meski hanya ditemani 3 orang lain. Saat pulang, salah satu dari mereka, Pak Burhan, melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan pintu rumah Kang Darto, berdiri sesosok pocong terbungkus, kain putih kusam, lehernya miring, dan matanya merah membara. Sosok itu berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Atau keesokan paginya, kabar tentang tahlilan malam ketujuh yang penuh teror menyebar cepat ke seluruh pelosok desa Kalisongo. Warga mulai enggan melewati rumah Kang Darto. Bahkan siang hari sekalipun, suasana desa berubah sunyi, mencekam. Seakan ada yang terus mengawasi dari balik pepohonan bambu dan sela-sela genteng. Pada malam berikutnya, Bu Marni, seorang janda penjual jamu yang biasa pulang larut, mengalami kejadian mengerikan. Saat melewati gang belakang rumah Kang Darto, lampu jalannya padam mendadak. Langkah kakinya terhenti ketika mendengar suara aneh. Ses, buka, ia menoleh. Dan dari arah gelap terlihat sosok putih melompat-lompat. Perlahan mendekat, Bu Marni mencoba lari.
namun tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu semakin dekat, dan kini tampak jelas. Pocong dengan wajah rusak, matanya hitam bolong, dan mulutnya menganga menjerit bisu. Di lehernya masih terikat tali pocong yang melilit ketat, menandakan bahwa jasadnya belum benar-benar dibukakan. "Bukakan, aku sakit." Jeritan itu menggema dalam kepala Bu Marni. Ia pingsan di Warga menemukannya keesokan pagi dengan kondisi leher penuh lebam seperti dicekik tali kasar. Setelah siuman, Bu Marni hanya bisa menangis sambil mengulang kata-kata pocong. Dia kembali. Dia minta tolong. Malam berikutnya, teror semakin menjadi. Warga yang ikut tahlilan mulai dihantui. Ada yang mendengar suara langkah lonkot-lonkot di atap rumah. Ada yang melihat pocong berdiri di kebun tengah malam. Dan ada juga yang mendapati nisan makam Kang Darto patah sendiri, seperti digulingkan dari dalam. Puncaknya, Pak Giman, tetua kampung yang terkenal cerewet dan sempat menggolok-golok Kang Darto waktu pemakaman, ditemukan tewas tergantung di dalam kandang ayam. Lidahnya menjulur, dan di bawah tubuhnya terdapat jejak kaki lonkat-lonkat menuju arah kuburan. Pak Kiai segera menyimpulkan, ini bukan sekadar arwah penasaran, ini arwah yang terjebak, tidak diterima bumi, dan sekarang menuntut dilepaskan. Woka kini mulai percaya, pocong itu memang Kang Darto, yang jasadnya tidak sempurna dimakamkan. Namun belum ada yang berani memastikan dengan menggali kembali makamnya. Takut, karena siapa tahu, bukan hanya satu yang bangkit. Setelah kematian Pak Giman yang tragis, Desa Kalisongo benar-benar lumpuh dalam ketakutan. Warga mulai meyakini bahwa pocong yang selama ini muncul adalah Kang Darto, dan bahwa kematiannya bukan kematian biasa. Dalam keadaan genting itu, Pak Kiai Nawawi memanggil beberapa tokoh tua desa untuk berdiskusi secara tertutup di langgar kecil dekat pemakaman. Salah satunya adalah Mbah Karyo, dukun sepuh yang dulu sangat dihormati, namun kini lebih memilih menyepi. Dengan suara bergetar, Mbah Karyo membuka sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan dari warga. Kang Darto itu dulu pernah datang padaku. Dia minta tolong supaya sawah dan badannya dijaga dari gangguan. Tapi aku tolak. Dia nekat pergi ke tempat lain, ke Ganang Suro, tempat para pencari pesugihan. Warga yang hadir tertegun. Pak Kiai mengepal tangannya. Ia sudah curiga sejak dulu bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan kehidupan Kang Darto. Badannya terlalu bugar untuk usia setua itu. Sawahnya selalu panen, padahal sekitarnya sering gagal. Tak pernah sekalipun ia terlihat sakit. Mbah Karyo melanjutkan, dia membuat perjanjian dengan makhluk gaib penunggu tanah, bukan jin biasa. Makhluk itu menuntut pengabdian dan harus diberi sajian tiap malam Jumat Kliwon. Aku yakin saat Kang Darto mati, perjanjiannya belum dibatalkan. Itu sebabnya arwahnya tidak diterima. Untuk memastikan kebenaran itu, warga memberanikan diri membuka rumah Kang Darto yang sejak malam tahlilan ditutup rapat. Dengan mengucap bismillah dan dipimpin Pak Kiai, mereka masuk ke dalam. Rumah itu sunyi, tapi hawa panas langsung menyergap. Bau anyir dan dupa tercium menyengat dari dalam kamar Kang Darto. Di bawah tempat tidurnya, mereka menemukan kotak kayu yang terkunci. Setelah dibuka dengan paksa, isinya mengejutkan. Kain kafan bekas berlumuran darah. Kitab tua berbahasa Jawa, kuno dengan halaman yang penuh raja dan simbol sesajen. Beberapa kepala ayam yang sudah dikeringkan. Dan yang paling mengejutkan, seutas tali pocong yang sudah menghitam, dililit rapi dan diikat dengan benang merah. Pak Kiai langsung menyimpulkan bahwa tali itu adalah tali asli milik Kang Darto yang seharusnya dibukakan saat penguburan, namun disembunyikan. Dia sengaja sembunyikan tali itu sebagai bagian dari perjanjiannya. Dan kini, pocong itu kembali, menuntut dibebaskan dari ikatan dunia. Warga pun akhirnya sepakat, kuburan Kang Darto harus dibuka, dan tali pocong itu harus dikembalikan. Hanya itu satu-satunya cara agar teror ini berhenti. Tapi tak ada yang tahu bahwa membuka makam itu justru akan membangkitkan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar pocong. Desa Kalisongo kini berada dalam suasana siaga. Warga tak lagi keluar rumah selepas maghrib. Lampu-lampu rumah dibiarkan menyala semalaman, dan suara pengajian kecil diputar dari radio. Tua di setiap sudut gang, namun semua itu tak cukup untuk membendung amarah dari balik tanah. Setelah ditemukan tali pocong asli,
yang disembunyikan almarhum. Pak Kiai menyarankan pembongkaran makam. Tapi proses itu butuh waktu dan izin keluarga jauh Kang Darto yang tinggal di kota. Sementara itu, pocong Kang Darto mulai memilih korban. Korban berikutnya adalah Bu Neneng, istri Pak Burhan, yang ikut duduk di barisan depan saat malam tahlilan. Malam itu ia sedang menidurkan anaknya yang rewel. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Suhu ruangan turun drastis. Di tengah gelap, terdengar suara kain yang diseret di lantai. Ketika ia menoleh ke pintu, ia melihat sosok putih berdiri, membelakangi ranjang anaknya, Pocong. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu bukan hanya terikat, melainkan wajahnya membusuk separuh. Matanya tinggal rongga, dan dari sela bibirnya keluar tanah basah. Ia perlahan berbalik ke arah Bu Neneng dan berbisik, "Buka tali, atau kalian semua ikut bersamaku." Bu Neneng menjerit histeris dan jatuh pingsan. Esoknya, ia ditemukan dengan bibir membiru, dan anaknya tak bisa bicara lagi. Trauma berat, warga mulai ketakutan. Setiap malam terdengar jeritan dari arah makam, diikuti suara loncatan berat dan bau bangkai menyengat yang mengendap di angin malam. Pak Wanto, seorang pemuda desa yang iseng memvideokan arah kuburan, menangkap rekaman mengerikan. Sesosok pocong berdiri diam di depan nisan Kang Darto, lalu perlahan mendongak menatap kamera dan menghilang tiba-tiba. Setelah melihat rekaman itu, Pak Wanto tak bisa bicara lagi. Matanya kosong, dan ia hanya bisa menggambar lingkaran hitam dan tali yang melilit sesuatu. Berulang-ulang, malam ke-7 sejak tahlilan kembali tiba. Warga akhirnya berkumpul di langgar kecil. Dan setelah banyak korban, keputusan diambil makam Kang Darto harus dibuka malam itu juga, apapun risikonya. Namun, tidak ada yang tahu. Tali pocong yang asli mungkin bukan satu-satunya yang mengikat arwah Kang Darto. Di malam itu, saat jangkul pertama menghantam tanah kuburan, tanah bergetar, udara berubah busuk. Dan dari sela nisan, muncul suara tertahan, "Giangga, Anenen." Semuanya akan terjawab dalam penggalian makam terakhir. Malam itu, di bawah cahaya remang lampu petromak dan sinar bulan yang tertutup awan tipis, belasan warga berkumpul di pemakaman desa Kalisongo. Mereka semua tegang, berdiri melingkar di sekitar makam Kang Darto, yang telah menelan banyak teror dalam 7 malam terakhir. Dipimpin oleh Pak Kiai Nawawi, dengan didampingi Mbah Karyo, sang dukun tua, penggalian dilakukan perlahan. Setiap cangkul yang menembus tanah seperti disertai bisikan halus yang menusuk telinga, "Pergi, kalian ikut dia." Tanah terasa berat dan basah meskipun tidak hujan. Setelah 1 jam menggali, papan keranda mulai terlihat. Tapi tanah di sekitar jenazah terasa hangat dan mengeluarkan uap tipis seperti baru dibakar. Saat papan dibuka, bau busuk luar biasa menyembur keluar, membuat beberapa warga muntah di tempat. Jasad Kang Darto masih utuh, namun wajahnya tampak seperti sedang berteriak. Mulut terbuka lebar, mata melotot ke atas. Kain kafannya masih utuh membungkus tubuh, dan tali pocong yang mengikat leher, kaki, dan perutnya tidak terlepas. Padahal saat pemakaman dulu, tali-tali itu dikabarkan tidak ada. "Ini bukan tali biasa," gumam Mbah Karyo. "Ini tali ikatan gaib. Dia tak hanya terikat di bumi, tapi juga oleh perjanjian yang dia buat sendiri." Pak Kiai mengambil tali pocong asli yang sebelumnya ditemukan di bawah tempat tidur Kang Darto. Saat tali itu didekatkan ke jenazah, jasad Kang Darto bergetar pelan, seolah sadar akan kehadiran benda yang pernah dia sembunyikan. Dengan lantunan doa-doa khusus, Pak Kiai dan Mbah Karyo membuka tali kafan satu persatu. Saat tali terakhir di leher hendak dilepas, angin besar tiba-tiba berhembus. Tanah bergetar, dan dari arah belakang makam terdengar jeritan panjang memekakkan telinga, bukan dari jasad Kang Darto, tapi dari sosok lain yang tak terlihat. Semua warga merunduk ketakutan. Mbah Karyo menyuruh warga tetap membaca doa. Dengan lafaz keras, tali terakhir pun dilepas, dan seketika itu juga jasad Kang Darto mengeluarkan napas panjang, seperti orang yang dilepaskan dari siksaan. Angin berhenti, udara menjadi tenang. Pak Kiai mengangguk pelan. Sudah, dia telah pergi. Arwahnya telah dibebaskan. Namun, sebelum bubar, seorang anak kecil menunjuk ke arah makam lain di ujung barat. "Bu, itu..."
Siapa? Kenapa pocongnya ngintip dari balik nisan? Semua menoleh. Sekilas terlihat bayangan putih bergerak cepat di antara makam tua yang sudah ditinggalkan. Puluhan tahun, Mbah Karyo menatap nisan tua di sudut pemakaman dan berbisik. Perjanjiannya mungkin tidak hanya satu, dan kengerian di desa Kalisongo mungkin belum benar-benar berakhir, saudaraku pendengar. Kisah tadi adalah satu dari sekian misteri yang terkubur dalam gelapnya tanah dan sunyinya malam. Tentang Kang Darto, seorang lelaki tua yang menyembunyikan ikatan gaibnya dari mata manusia, namun tak pernah bisa menyembunyikan dari mata langit dan kematian. 7 malam setelah ia dikubur, pocongnya kembali. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menuntut dibukakan apa yang semestinya tak pernah diikat. Tali pocong yang dilepaskan telah mengikat bukan hanya jasad, tapi juga dosa dan perjanjian gelap yang tak selesai ditebus. Dan saat makam dibuka, saat napas terakhir dari tubuh tak bernyawa itu terdengar, semua mengira ini akhir dari teror. Tapi, ingatlah, dalam gelapnya pemakaman desa Kalisongo, seorang anak kecil melihat pocong lain berdiri diam. Di balik nisan yang tak lagi dikenali siapa pemiliknya, mungkin perjanjiannya tidak hanya satu. Mungkin arwah lain pun ingin dilepaskan. Jadi, saudaraku, jika suatu malam kau mendengar ketukan lembut di jendela, atau langkah loncat-loncat di atap rumahmu, jangan buru-buru membuka pintu, karena bisa jadi yang menggatuk bukan manusia, tapi sesuatu yang datang untuk menagih apa yang belum diselesaikan. Saya pamit dari gelapnya malam. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Radio Horor Official, di mana kisah bukan sekadar cerita, tapi peringatan.